Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan anggota saya sendiri Nova Eliza ZA sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama, dan Farah Diba Syahira sebagai pemateri yang kedua, Tri Wulan Syari sebagai pemateri yang ketiga, dan Dini Fitria Putri sebagai pemateri yang keempat. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas judul Teori Psikologi Eksistensial dari Rollo May. Nah, eksistensial adalah usaha dalam memahami manusia yang tidak mengalami dan menjadi tujuan pengalaman. Sedangkan psikologi eksistensial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha perilaku manusia untuk memahami manusia dengan mengatasi jurang pemisah antara subjek dan objek. Psikologi eksistensial berfokus pada situasi kehidupan manusia di alam semesta. Selanjutnya, latar belakang psikologi eksistensial. Psikologi eksistensial modern berawal dari tulisan-tulisan karya Søren Kierkegaard, filsuf dan teolog asal Denmark. Nah, Kierkegaard ini prihatin terhadap tren di masyarakat pasca industri yang berkembang menuju dehumanisasi manusia. Ia menentang segala usaha untuk melihat manusia hanya sebagai objek dan menentang pandangan bahwa persepsi subjektif adalah satu-satunya realita yang dimiliki seseorang. Kierkegaard menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Akan tetapi, untuk mendapatkan kebebasan dan tanggung jawab ini hanya dapat dilakukan dengan cara melepaskan kecemasan. Pengaruh eksistensialisme meluas melalui karya-karya penulis Prancis. Setelah Perang Dunia Kedua, eksistensialisme menyebar ke Amerika dan menjadi lebih bervariasi. Saya akan menjelaskan tentang rasa bersalah, kecemasan yang mulai bangkit saat manusia dihadapkan dengan masalah pemenuhan potensi mereka. Rasa bersalah muncul saat manusia menyangkal potensinya gagal, melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, atau lupa akan ketergantungannya pada alam. Menurut May, tahun 1958. Secara keseluruhan, May mengidentifikasi 3 bentuk dari perasaan bersalah ontologis yang masing-masing berkorelasi dengan tiap-tiap bentuk being in the world, yaitu umwelt, midwelt, dan eigenwelt. Pertama ada umwelt, yaitu orang yang semakin jauh dan terlepas dari alam. Yang kedua yaitu ada midwelt, yaitu rasa bersalah yang muncul dari ketidakmampuan kita untuk secara akurat melihat dunia orang lain. Yang terakhir ada eigenwelt, yaitu rasa bersalah ini berdasarkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bentuk-bentuk kebebasan. Yang pertama ada kebebasan eksistensial. Kebebasan ini merupakan kebebasan untuk bertindak atau kebebasan untuk melakukan. Contohnya itu seperti Tiara ingin menikah muda pasca sarjana. Yang kedua ada kebebasan esensial. Kebebasan esensial merupakan kebebasan untuk menjadi. Contohnya, pada usia 27 tahun, Putri sangat ingin menjadi pramugari. Baik, selanjutnya ada psikopatologi. May memandang bahwa psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi atau ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan untuk membagi diri kita dengan mereka. Orang yang terganggu secara psikologis menyangkal takdir mereka sehingga mereka kehilangan kebebasannya. Mereka mengembangkan gejala-gejala neurotik, tidak untuk mendapatkan kebebasan mereka, melainkan untuk melepaskannya. Gejala-gejala tersebut mempersempit dunia fenomenologis mereka pada suatu ukuran yang akan membuat konflik mereka lebih mudah. Orang yang impulsif mengadopsi rutinitas yang ketat sehingga membuat pilihan-pilihan baru menjadi tidak penting atau tidak penting. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Psikoterapi. May menyarankan bahwa psikoterapi seharusnya membuat manusia lebih manusiawi, membantu mereka memperluas kesadaran mereka supaya mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk dapat membuat keputusan. Terapi akan mengkonsentrasi pada pasiennya mengenai gejala-gejalanya, lalu dapat membuat pasien tertantang untuk menghadapi takdirnya, untuk merasakan kesedihan, kecemasan, dan rasa bersalah. Akhir terapi tidak mengubah seseorang sebelumnya, namun membuat ia lebih sadar akan bagian dari dirinya yang telah ada selama ini.
Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang kami sampaikan yaitu manusia bukan sebagai objek mati dengan pengalaman mereka. Mereka memiliki kesadaran akan pengalaman mereka tentang dunia yang penuh arti. Pengalaman individu tentang dunia fisik, dunia pikiran, dan ide dapat dideskripsikan secara langsung tanpa menggunakan konsep yang abstrak yang mengarahkan pada proses impersonal atau entitas. Manusia dapat menyadari kematian mereka, sebagaimana kematian seperti kehidupan manusia yang terbatas, dan pentingnya memilih dan berkomitmen di masa kini. Kecemasan adalah bentuk dari psikopatologi. Beberapa bentuk tentang kecemasan antara individual dengan kemungkinan ketidakberadaan dan kemungkinan dilanda kehidupan yang tidak memiliki arti. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.